Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil quddusis salam. Akramana bidinil Islam wa akmala lana ad-dina wa atamma alaina al-in'am wa bayyana lana halal wal haram. Subhanahu min ilahin qadir yuqallibul layali wal ayyam wasyuhura wal a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti demi hari. Waktu yang kita lalui pergi begitu saja tanpa kita rasakan. Dan yang lebih besar daripada itu, tidak membekas pada diri seorang hamba. Tidak dapat mengukir sesuatu yang indah yang dengannya seorang hamba bisa bertemu dengan Rabb-Nya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap perjalanan manusia di dunia ini, manusia mengarungi bahtera kehidupannya. Di saat manusia mengarungi bahtera kehidupan, tidak ada di antara manusia yang tidak pernah berkeluh kesah di antara sesama manusia. Karena ini adalah merupakan sunnatullah yang Allah tetapkan kepada seluruh umatnya, kepada seluruh hambanya, yaitu berkeluh kesah di antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan berkeluh kesah. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang keluh kesah di antara manusia, ada sebuah cerita tentang seseorang awam dan gurunya berdialog. Seraya dia tidak percaya lagi tentang apa yang akan dimilikinya setelah dia mendapatkan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Patut kita tulis dengan tinta emas atau patut kita garis bawahi bahwasanya berkeluh kesah ini adalah sunnatullah yang Allah tetapkan di antara para hambanya. Seseorang awam ini bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada orang awam tersebut dengan ujian yang Allah tentukan kepadanya, orang awam tersebut datang kepada gurunya mengatakan, 'Wahai guruku, kenapa ujian Allah berikan kepadaku seberat ini? Kenapa aku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala?' Namun semua pertanyaan dari seorang hamba ini telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Semua keluh kesah manusia yang Allah berikan, semua telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Seorang awam ini bertanya kepada gurunya, "Kenapa aku diuji?" Gurunya menjawab dengan mengatakan firman Allah Ta'ala, membawakan Al-Quranul Karim yang mengatakan, "Ahasiban nasu ayyutraku aw yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka itu akan ditinggalkan begitu saja dan mengatakan aku telah beriman padahal mereka itu belum diuji? "Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin." Sesungguhnya orang-orang terdahulu sebelum kalian itu telah diuji agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah mereka itu benar-benar beriman kepadaku ataukah mereka itu tidak pernah beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi janganlah kalian itu mengatakan bahwasanya kalian itu akan masuk surga sebelum kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang ini belum puas dengan jawaban tadi. Seorang awam ini bertanya lagi kepada gurunya, "Kenapa aku tidak bisa mendapatkan apa yang aku inginkan?" kata seorang awam tersebut. Lalu seorang guru ini mengatakan dan menjawab dengan sebagus-bagusnya apa yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Guru tersebut mengatakan, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun."
Sesungguhnya bisa jadi apa yang engkau benci itu menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya apa yang engkau cintai itu menjadi buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan engkau tidak mengetahui apa yang Allah inginkan. Kaum muslimin saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sungguh Allah telah menentukan, sungguh Allah telah memberikan qadar, kemampuan, Allah memberikan kepada hambanya penetapan yang sempurna. Sungguh hamba tersebut tidak mengetahui apa yang Allah inginkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang awam tersebut bertanya lagi kepada gurunya, Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian seberat ini? Kata seorang awam tersebut. Guru tersebut menjawab, La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang di luar kadar kemampuan seorang tersebut. Tidak hanya itu, kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya dia terus berfrustasi dengan pertanyaan-pertanyaan apa yang dialami dari ujian dan seberat musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang hamba tersebut. Dia mulai frustasi. Aku ini frustasi wahai guruku. Guru pun itu menasihatinya dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kalian merasa hina dan jangan kalian merasa sedih. Sesungguhnya kalian itu adalah umat yang tinggi jika kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang awam tersebut bertanya lagi, bagaimana aku harus menghadapinya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepadaku sebuah ujian. Maka seorang guru pun memberikan nasihat yang sempurna kepada seorang awam tersebut dengan mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat, kata guru tersebut. Perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut, mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan salat, dan sungguhnya salat itu berat dilakukan kecuali hanya untuk orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wahai kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang awam tersebut bertanya, lalu kemudian apa yang aku dapat seandainya aku beriman, bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadaku? Dengan meminta pertolongan dengan sabar dan salat, apa yang aku dapatkan? Kata seorang awam tersebut, janganlah engkau bersedih, kata guru tersebut. Seorang kabar gembira, Allah memberikan kado kepada orang-orang yang Allah berikan ujian kepada orang tersebut dengan mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa taala akan membeli dari harta-harta kalian, dan Allah akan menggantinya semua tersebut dengan surga yang tidak ada bandingannya. Yang mana surga tersebut tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Mungkin kaum muslimin, nasihat yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi diri kita dari apa-apa yang kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu janganlah kalian bersedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.